Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ihtassa sahra ramadana bifadilatil siyam wa fataha bihi abwabal jinan wa aglaqa fihi abwaban niran amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para aparatur pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai bawahannya, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan insya Allah Allah muliakan, amin. Sahabat Putra Kobong Official yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan insya Allah Allah muliakan, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita pada sore ini bisa melaksanakan acara kultum kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga salawat bermahkotakan salamnya semoga senantiasa terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni the best of leader. Tidak ada pemimpin di atas pemimpin kecuali dia pemimpin yang adil dan bijaksana. Wastana habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut ajaran beliau hingga kita semua selaku umatnya yang akan ditolong dan diberi syafaat oleh beliau kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, ma'asyiru rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jamilah dari Kabupaten Sukabumi, perwakilan dari Pondok Pesantren Hikayatus Salafi. Untuk berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul amal apa yang sudah kita bingkai di bulan Ramadan ini. Ma'asyiru rahimakumullah, kembali kita. Sebelum datangnya bulan Ramadan tentu akan ada yang hal dipersiapkan oleh diri kita. Apa? Salah satunya yang pertama, cara menyambut bulan Ramadan terlebih dahulu. Sebelum datangnya bulan Ramadan, pasti kita akan menyambut kedatangannya. Dan kedatangannya bagaimana? Kita anggap saja Ramadan ini adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang istimewa, bulan yang sangat agung dan paling agung. Bahkan para ulama mengatakan jika dirimu menganggap banyak sekali bulan yang tak suci, maka adalah bulan Ramadan salah satunya bulan yang suci. Ma'asyiru rahimakumullah. Hadirin sahabat dai sebangsa dan setanah air. Adapun sebelum kita kedatangan bulan Ramadan, cara kitanya yaitu menyambut. Bagaimana kita cara menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama tentu pasti kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Kita harus meluruskan niat, mantapkan niat kita, mantapkan jiwa kita, bersihkan hati kita, serta sambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh kegembiraan. Maka insya Allah ketika kita Ramadan datang dan di bulan Ramadan ini insya Allah kita bisa memantapkan iman kita bisa mengagungkan dan mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiru rahimakumullah, anggap saja kalau kita mempunyai tamu yang istimewa dan bagaimana cara menyambut tamu istimewa tersebut, tentu kita pasti banyak hal untuk kita persiapkan. Yang pertama, kalau kita akan kedatangan tamu, pasti kita membersihkan rumah terlebih dahulu, mempersiapkan makanan buat dihidangkan untuk tamu. Begitupun menyambut bulan Ramadan sama, ma'asyiru rahimakumullah. Yang pertama kita luruskan niat, bersihkan hati, dan satu tujuan apa? Untuk mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Adapun masuk sekarang ke inti apa? Amal apa yang harus kita bingkai di bulan Ramadan ini, ma'asyiru rahimakumullah. Sahabat Putra Kobong Official, apa yang harus kita bangun amal di bulan Ramadan ini? Tentu yang pertama, perbanyaklah berdoa, ma'asyiru rahim. Kenapa kita harus memperbanyak berdoa di bulan Ramadan? Karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebelum datangnya bulan Ramadan, beliau 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan,
dia sudah mempersiapkan diri. Bahkan dia sudah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang ia panjatkan? Doa yang ia panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa ansil ma qasidana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Saking agungnya bulan Ramadan ini, masyaallah rahimakumullah. Adapun amalan yang kedua apa? Amalan yang kedua, perbanyaklah baca Al-Quran. Silahkan berlomba-lomba di bulan Ramadan ini. Bahkan kalau kita bisa targetkan dalam diri kita, Ramadan kali ini saya harus tamat 30 juz. Ramadan kali ini saya harus hafal 30 juz. Itu lebih bagus. Masyaallah rahimakumullah. Kenapa? Karena dikisahkan para ulama mengatakan, dimanapun ulama mengatakan, pada saat itu nanti ketika di yaumil qiyamah akan ada seseorang yang dibanggakan para malaikat, yang dibanggakan para umat Muhammad, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Masyaallah rahimakumullah. Dan amalannya itu sudah dijelaskan. Ketika seseorang itu nanti di yaumil qiyamah akan Allah berikan jubah emas, akan Allah berikan gelang-gelang emas. Akan anak itu akan menggandeng kedua orang tuanya untuk menuju surga, dan ketika di surga sudah disambut oleh para malaikat. Malaikat berseri-seri, malaikat tersenyum menyambutnya, dan Allah mengatakan, "Hei umat Muhammad, hei para malaikat, lihat ini umat Muhammad, ini hambaku yang begitu amalannya luar biasa. Anda mau tahu amalannya apa? Yo, amalannya yaitu adalah mencintai Al-Quran." Masyaallah rahimakumullah. Kenapa? Saya tanya, setinggi apapun jabatanmu, siapapun kamu, dan dimanapun kamu, tolong jangan tinggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah salah satu pedoman hidup bagi diri kita. Kenapa? Karena dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk jadikan kita pegangan hidup, yaitu Al-Hadis dan Al-Quran. Maka jangan tinggalkan kedua tersebut. Ma'asyirul rahimakumullah. Hadirin Putra Kobong Official yang berbahagia dan yang saya hormati. Adapun amalan yang ketiga yang harus kita bingkai di bulan Ramadan ini apa? Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bahkan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajaran-ajaran Islam telah banyak aku tahu. Tapi ajaran apa lagi agar amalanku sempurna?" Apa? Jawab Rasulullah SAW, "Basahilah lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Masyaallah rahimakumullah. Maka kita saat ini sudah memasuki bulan Ramadan, sudah hampir beberapa kita memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun amalan yang keempat apa? Tingkatkan qiyamul lail kita. Selain sholat tarawih, ada amalan yang lain. Kenapa kita harus meningkatkan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan? Karena ketika kita meningkatkan dan mengerjakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya 70 kali lipat. Dan yang wajib akan menjadi sempurna. Itulah keutamaan di bulan Ramadan, ma'asyirul rahimakumullah. Maka dari itu perbanyaklah amalan-amalan baik. Raihlah amalan-amalan baik di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah baca Al-Quran, bertadarus. Jangan sia-siakan waktumu. Ada lagi amalan yang kelima. Apa amalan yang kelima? Masyirul rahimakumullah, ini yang paling utama. Amalan yang kelima di bulan Ramadan ini adalah perbanyaklah sedekah. Jangan takut harta kalian habis. Kenapa? Karena insya Allah ketika hari ini kita bersedekah walaupun sedikit, tapi dalam hati niat ikhlas lillah karena Allah Ta'ala, maka di esokan harinya insya Allah Allah akan membalas harta kita dengan berlipat-lipat ganda. Itulah keutamaan sedekah di bulan Ramadan, ma'asyirul rahimakumullah. Perbanyaklah berdoa tadi yang pertama. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah bersedekah, dan tingkatkan qiyamul lail kita. Apa qiyamul lail? Tidak hanya sholat tarawih saja. Sholat tarawih sudah tentu pastinya. Apa yang pertama? Ada istikharahnya, ada hajatnya sesuai dengan putaran waktu. Ada hajatnya, ada tahajudnya, ada witirnya, ada sholat sunat, qobliyah subuhnya, banyak sekali masyaallah rahimakumullah. Silahkan kita kerjakan, kita berlomba-lomba. Kenapa? Agar nanti ketika 10 malam terakhir sebelum Ramadan kita mencapai dan kita mendapat piala citra dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Meraih malam Lailatul Qadar. Ini adalah sangat utama dan sangat istimewa.
Maka dari itu kita berlomba-lomba agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mencapai takwa dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mencapai takwa tak mudah bagi kita sebagai manusia biasa, akan tetapi apa salahnya kita untuk terus berusaha agar mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ma'asyiru rahimakumullah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, jangan lupa kultum ini berkelanjutan. Di esok hari akan ada ustadz dan ustazah yang lebih menarik lagi. Maka dari itu saksikan terus channel Putra Kobong Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Audio Jungle.